Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi. Baik, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri Ainun Arika sebagai pemateri pertama dan kedua teman saya Nur Fadila sebagai pemateri kedua dan Agus Kurniawan sebagai pemateri ketiga. Baik, di sini kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan mengenai perspektif Al-Quran tentang israf. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Adapun materi pertama mengenai deskriptif dan terjemahan ayat tentang israf. Nah, di sini israf diartikan dalam kata berlebih-lebihan atau melampaui batas Al-Quran yang menggunakan beberapa term yang dimaksud dengan istilah diantaranya israf dan tafsir. Jika dilihat dari esensinya, sama-sama mengandung arti melampaui batas atau berlebih-lebihan. Nah, bisa diketahui bahwasannya israf berasal dari kata asraf, yang berarti melampaui ukuran dan batas dalam setiap perbuatan yang dilakukan manusia. Di dalam kamus Al-Munawwar, kata asrafa artinya memboroskan dan israf yang artinya pemborosan. Baik, untuk surah mengenai kata israf yang artinya berlebih-lebihan, saya mengambil surah Al-A'raf ayat 31 dan surah Al-An'am ayat 141. Untuk penjelasan mengenai terjemahan surah Al-A'raf ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khuzu sinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap kamu memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan surah Al-An'am ayat 141. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ansha jannatin ma'rusyati wa ghayra ma'rusyati wa nakhla was-sar'a mukhtalifan ukuluhu was-saytuna war-rumana mutasyabihan wa ghayra mutasyabihin. Kulu min samarihi isa asmara wa atu haqqahu yawma hasadi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa baik dari bentuk atau warnanya dan tidak sama rasanya. Nah, makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Baik, itulah tadi mengenai penjelasan deskriptif dan terjemahan ayatnya. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilahkan kepada saudari Nur Fadila. Baik, saya selaku pemateri kedua akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. Langsung saja, asbabun nuzul ayat tentang israf. Yang pertama itu surat Al-A'raf ayat 31, di mana Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa pada masa jahiliyah seorang wanita bertawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Hanya kemaluannya yang ditutupi dengan secari kain. Sambil bertawaf ia bersyair, Hari ini
sebagian atau seluruhnya kelihatan dan bagian yang kelihatan tidak aku halalkan. Maka turunlah ayat, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Dan turun pula ayat, katakanlah Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah. Kedua, surah Al-An'am ayat 141. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abul Aliyah, katanya dahulu selain zakat, mereka juga mendermakan sesuatu, kemudian mereka berlebih-lebihan, maka turunlah ayat ini. Ia juga meriwayatkan dari Ibnu Jurayj bahwa ayat ini turun tentang Tasbit bin Qais bin Syamash yang pada waktu kebun kurmanya panen, ia memberi makan kepada orang-orang hingga sore harinya. Ia tidak kebagian sebuah pun. Selanjutnya, tafsir mufradat ayat tentang israf, di mana surat Al-An'am ayat 141, yaitu jannatin au jannat, teman-teman, dan kebun anggur yang lebat pohon-pohonnya, karena kebun seperti itu menutupi tanah di jawabnya dan membuat tidak kelihatan. Selanjutnya, wasorra'ah al-Rahman Rusyad, di mana tanaman-tanaman yang dicagak pada tiang-tiang penyangga, yaitu junjungan yang dibuat dari kayu dan bambu yang di atasnya diletakkan batang tanaman-tanaman. Lalu jannati marusatin, di mana khairum marushfat, tanaman yang batangnya tidak diletakkan di atas junjungan. Maka udahnya bahwa kebun itu ada dua macam, yaitu kebun-kebun yang memakai junjungan seperti halnya anggur, dan kebun yang tidak memakai junjungan seperti halnya kebun-kebun yang berisi bermacam-macam pohon yang batangnya tumbuh lurus, tidak merambat ke pohon lainnya. Itu saja materi yang saya bawakan. Selanjutnya saya alihkan ke pemateri ketiga. Saya akan menjelaskan tentang munasabah antar ayat tentang Isra. Wala tu'i'u amral musyrikin. Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Nabi Saleh tetap melaksanakan tugasnya sebagai Rasul Allah. Dia menyuruh kaumnya untuk bertakwa kepada Allah dan mengikuti agama yang disampaikannya. Nabi Saleh juga mengajak mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi hidup mereka di dunia dan di akhirat, yaitu menyembah Allah yang telah memberikan berbagai nikmat itu kepada mereka. Tafsir ekonomi. Konsumsi dalam pengertian ilmu ekonomi tidaklah sama dengan istilah konsumsi yang kita artikan dengan makan dan minum sehari-hari. Lebih dari itu, konsumsi dalam ilmu ekonomi lebih kepada perilaku seseorang, baik dalam memanfaatkan barang ataupun jasa untuk memenuhi kehidupannya. Dewasa ini melihat realiti yang terjadi. Tidak sedikit orang yang melakukan kegiatan konsumsi bukan berdasarkan manfaat, akan tetapi berdasarkan kepada sifat ego maupun keangkuhannya, sehingga secara tidak langsung hal ini akan melahirkan perilaku pemborosan. Konsumsi dalam ekonomi syariah bukan sekedar memenuhi kebutuhan individu, tetapi lebih berkenan dengan kebutuhan orang lain. Oleh karena itu, dalam anjuran mengonsumsi terselip tanggung jawab untuk memberikan perhatian terhadap mereka yang butuh, seperti mereka yang meminta al-qani maupun yang meminta al-muqtar, bahkan juga untuk orang-orang yang sengsara atau bisa disebut al-bais dan fakir miskin. Surat Al-Hajj ayat 28. Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa ayat ini menganjurkan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, namun tetap harus memperhatikan kebutuhan tersebut. Baik, itulah tadi pemaparan materi atau sedikit penjelasan mengenai deskriptif Al-Quran tentang israf dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.